Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Munanda. Pada bab 4 ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi dan penggolongan koperasi. Poin yang pertama adalah fungsi dan peran koperasi. Koperasi didirikan untuk menolong para petani dari tengkulak karena tengkulak yang mempermainkan harga barang-barang hasil pertanian. Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi, 3 aliran yang dikemukakan oleh Castleman tahun 1989 yaitu sebagai berikut ini. Pandangan yang pertama yaitu aliran yardistik. Menurut pandangan ini, fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis. Pandangan yang kedua adalah aliran sosialis, di mana aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Pandangan yang ketiga yaitu aliran persemakmuran. Aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai suatu sistem perekonomian yang harus dihancurkan. Tetapi sebagaimana aliran sosialis sepakat harus sistem perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak diseredikal aliran sosial. Selanjutnya, fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Apa sih fungsi dalam bidang ekonomi? Nah, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan. Dan yang kedua, mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Dan yang terakhir, meningkatkan penghasilan anggota dan menyederhanakan serta mengefisiensikan tata niaga. Lanjut, fungsi dalam bidang sosial. Nah, fungsinya itu ada 2. Yang pertama, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. Dan yang kedua, mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Selanjutnya, penggolongan koperasi. Yang pertama, pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota. Dan yang kedua, koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Dan yang ketiga, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya. Dan yang terakhir, koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi ini adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dijaminkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Selanjutnya, koperasi berdasarkan jenis komoditi, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama, koperasi ekstraktif. Poin yang kedua, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi pertanian. Dan yang ketiga, koperasi industri dan kerajinan. Dan yang terakhir, ada koperasi jasa-jasa. Nah, selanjutnya koperasi berdasarkan profesi anggotanya. Nah, mungkin poin yang ini tidak harus dijelaskan satu persatu ya. Poin yang pertama itu ada koperasi karyawan, yang kedua ada koperasi pegawai negeri sipil, yang keempat ada koperasi angkatan darat, laut, dan sebagainya ya. Dan selanjutnya ada koperasi nelayan, koperasi kerajinan, koperasi mahasiswa, koperasi pedagang pasar, dan yang terakhir ada koperasi veteran rakyat Indonesia. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu koperasi berdasarkan daerah kerjanya. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, koperasi primer. Apa sih koperasi primer? Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu. Dan yang kedua ada koperasi pusat. Koperasi ini adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Selanjutnya ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat ya. Koperasi gabungan tidak beranggotakan koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
Dan yang terakhir ada koperasi induk. Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.